Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, kali ini saya bakal mentasfirkan Al-Balad ayat 1 sampai 10. Simak berikut. Ayat pertama, La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Pendapat pertama mengatakanlah di sini adalah untuk membantah seakan-akan Allah membantah persangkaan orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah melanjutkan bersumpah dengan Mekah bahwasanya hari kiamat itu benar adanya, yaitu seakan-akan Allah berkata tidak benar. Persangkaan kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat, sesungguhnya aku bersumpah dengan kota ini. Pendapat kedua yaitu mengatakanlah di sini bermakna tidak. Seakan-akan Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah karena adanya hari kebangkitan tidak butuh dengan sumpah. Adanya hari kebangkitan merupakan perkara yang sangat jelas sehingga tidak butuh bersumpah dengan kota Mekah. Terus pendapat ketiga itu mengatakanlah di sini adalah la ziyadah, zaidah atau tambahan. Yang maksudnya untuk menguatkan yang maksudnya untuk menguatkan. Artinya Allah benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para salaf dan inilah yang lebih benar. Dalam bahasa Arab, kata la sering digunakan untuk penekanan. Ayat kedua, wa antahillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Pendapat pertama mengatakan ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini. Sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah. Lebih-lebih Muhammad berada di kota Mekah tersebut. Pendapat kedua mengatakan ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Sehingga seakan-akan Allah bersumpah untuk mengingkarinya sebagaimana sayembara yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy bagi yang berhasil menangkap Nabi Muhammad atau Abu Bakar, masing-masing akan diberi 100 ekor unta. Pendapat ketiga, dan ini yang paling kuat, mengatakan ayat ini bermakna dan kota-kota suci Mekah halal bagi engkau. Maksudnya adalah dibolehkan Nabi Muhammad untuk berperang di kota Mekah. Ini terjadi karena Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Tak kala Nabi menyerang kota Mekah, pada asalnya dilarang berperang untuk menumpahkan darah di kota Mekah, dan hal ini pun diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Namun pada Fathu Mekah, Allah menghalalkan Nabi Muhammad SAW untuk memerangi kaum musyrikin di Mekah karena Nabi SAW memerintah sahabatnya untuk membunuh Ibnu Khotol. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1806 dan Muslim nomor 1307. Ibnu Khotol adalah seorang yang sangat suka mengejek Nabi Muhammad dan membuat syair-syair untuk menghina Nabi Muhammad. Bahkan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Ibnu Khotol sempat masuk Islam namun dia murtad, bahkan membunuh seorang muslim. Lihat Asyirah An-Nabawiyah Ibnu Ishaq hal 530 dan dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 4/16 Maka meskipun dia berlindung dengan memegang kain atau kiswah Ka'bah, Nabi tetap menyuruh sahabatnya untuk membunuhnya. Lanjut. Ayat ketiga. Wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Namun pendapat yang lebih kuat mal mal mausol mal mauso mal ma ma'al mausulah ma'al mausulah betul. Kemudian siapa yang dimaksud dengan orang tua dan anak dilahirkan? Sebagai ulama mengatakan Nabi Adam dan keturunan, sebagai yang lain mengatakan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian beranak pinak sampai lahir Muhammad SAW. Dan pendapat yang dipilih oleh At-Tabari bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup semua yang melahirkan dan yang dilahirkan. Tasfir At-Tabari. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelum untuk mengenaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan.
dan kepayahan. Allah ingin membantah persangkaan sebagai orang bahwa dunia ini ditempuh dan dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Padahal Allah menjadikan manusia dalam keadaan kesulitan dan payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak lahirnya. Sebagai yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimullah bahwa seorang anak sejak lahir sudah mengalami kepayahan. Pada saat dilahirkan, pusar dipotong, kemudian dia harus menyusu pada ibunya. Kadangkala air susu ibu tidak lancar, tak kala giginya tumbuh, ia merasa kesakitan dan panas. Setelah ia bertumbuh semakin besar, dia harus menghadapi kehidupannya. Setelah dia menikah, dia harus menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Memasuki masa tuanya, badan mulai melemah dan terus-menerus mengalami kepayahan hingga akhirnya dia meninggal dunia. Dalam kubur dia akan ditanya oleh para malaikat, kemudian dibangkitkan lagi dalam keadaan payah. Ini semua menunjukkan bahwa ada Tuhan yang mengatur dirinya. Kalau seandainya tidak ada yang mengatur, tentu dia tidak akan memilih kesulitan dan kepayahan tersebut. Karenanya hendaknya tunduk kepada Tuhan tersebut yang mengatur segala urusannya. Lihat Tafsir Al-Qurtubi 20/16-63. Maka hendaknya berusaha untuk beramal soleh hingga yang menyelamatkan darinya kesulitan akhirat. Jika tidak, maka ia akan dalam kesulitan dan kepayahan yang abadi. Lihat Tafsir As-Saghi halaman 924. Manusia istirahat dari kepayahan adalah ketika masuk ke dalam surga. Ayat kelima. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia masih mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya? Tasbirnya sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan hidupkan lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang berulang berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya? Ayat ke-6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan harta untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya, karena dia menayangkan bahwasanya harta akan terus tidak habis-habis, karena Allah menanamkan sikap menghabiskan harta pada kemaksiatan dengan ihlak. Dia memunahkan, yaitu memusnahkan, ya. Dan Allah tidak menamakan dengan infak. Hal ini karena harta digunakan untuk maksiat tidak memberi manfaat kepada pelakunya, dan tidak kembali kepada melakukan kecuali kerugian dan penyesalan. Lain halnya dengan orang yang berinfak di jalan Allah, maka ia telah berdagang dengan Allah. Ia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Ayat ke-7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Orang ini tak kalah berkata, ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia mengucapkan dengan kesombongan. Ia menyombongkan harta yang banyak telah ia hambur-hamburkan dan kemaksiatannya. Ya, dahulu orang-orang jahiliyah berbangga dalam menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka menganggap sikap ini adalah kemuliaan. Ini mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa saking banyaknya harta mereka tidak peduli untuk menghamburkan harta mereka. Ayat ke-8. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami menjadikan untuk sepasang mata? Ayat 9. Walisanahu wasafatain. Dan lidahnya dan sepasang bibir. Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, dan kenikmatan kedua mata. Di antara kenikmatannya sangat besar. Keduanya mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dan dalam ciptaannya. Lisan dan kedua bibir yaitu bisa digunakan untuk menggunakan isi hati. Demikian juga membantu untuk makan dan minum, serta menambah indahnya rupa. Lihat Tafsir Ibnu Katsir 5/39. Namun kebanyakan manusia tidak mensyukurinya.
dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal yang tidak manfaat. Lisan diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk berzikir, melainkan hanya untuk ucapan yang sia-sia saja atau basa-basi. Mata yang diberikan oleh Allah digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Ayat ke-10. Wahadainahunna jadain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Ya, maksudnya yaitu Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan jelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Lalu Allah menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang Allah telah beri karunia, dan kepadanya terlebih lagi harta yang banyak, bukan untuk dihamburkan tapi untuk disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Oke, mungkin untuk segini saja. Tasfir Al-Balad ayat 1 sampai 10. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.